Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari program studi Pendidikan Sosiologi. Nah, jadi di sini Bapak dari mahasiswa melaksanakan PPL, yang PPL tersebut saya dilaksanakan di SMA Negeri 10 Banjarmasin, dan Bapak akan mengajar di mata pelajaran sosiologi. Nah, karena ini pembelajaran daring ya, akibat adanya pandemi virus corona saat ini, yang mau tidak mau kita harus mengadakan pembelajaran secara online. Nah, saya berharap agar kita semuanya jangan patah semangat dan terus semangat untuk belajar meskipun dengan pembelajaran online. Nah, dan juga semoga kita semua dalam sehat semuanya. Baik, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan pembelajaran kita pertama pada kali ini, kita akan yang mana membahas tentang globalisasi. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai perubahan sosial. Nah, dalam perubahan sosial tersebut, disadari atau tidak, berbagai bentuk dari perubahan tentu ada hal yang positif dan negatif, hal yang baik ataupun tidak baik. Dan tentunya perubahan itu mengarah pada suatu kemajuan dalam suatu kehidupan. Nah, kemajuan dalam masyarakat tentu membuat suatu kemudahan, terutama dalam bidang komunikasi, informasi, dan transportasi. Dengan adanya hal tersebut, tentunya pergerakan manusia begitu sangat cepat dan arus informasinya pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal tersebut seolah membuat negara-negara tanpa pembatas. Di sini artinya kita sekarang ini mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun ia berada. Nah, jadi hal tersebut mungkin gambaran tersebut dapat disebut dengan globalisasi. Kemudian globalisasi kenyataan sosial yang tidak pernah berhenti dibahas. Nah, kenapa? Karena globalisasi merupakan sebuah fenomena sosial yang merambah ke seluruh penjuru dunia dan ke seluruh bidang kehidupan. Nah, jadi globalisasi ini sesuatu yang meluas di seluruh penjuru dunia. Kemudian, nah, di sini saya menggambarkan sedikit mengenai fenomena sosial yang merambah ke seluruh penjuru dunia. Saya mencontohkan seperti handphone. Pada saat ini hampir semua pasti memiliki handphone, entah itu di perkotaan sampai ke pedesaan. Bahkan seorang anak-anak SD pun sudah memiliki atau mempunyai handphone. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Haryanta, dalam kamus sosiologi, globalisasi diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Nah, dalam keterkaitan dan ketergantungan tersebut, misalnya bisa melalui perdagangan, investasi, dan bentuk interaksi lainnya yang menghubungkan antar negara. Kemudian, globalisasi
ialah proses ketika individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Kemudian globalisasi diidentikan dengan internasionalisasi. Kemudian liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Yang pertama, internasionalisasi. Ini adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Kemudian yang kedua, liberalisasi adalah pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali dipisah, dan izin masuk suatu negara. Yang ketiga, westernisasi adalah ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Kemudian yang keempat, deteritorialisasi adalah perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak berubah. Kemudian menurut Malcolm Watcher, globalisasi dapat dilihat melalui 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi politik, yang kedua dimensi ekonomi, dan ketiga dimensi kultur atau budaya. Dimensi politik dapat kita lihat seperti kampanye. Nah, hal tersebut mereka melakukan politik melalui media-media. Nah, sehingga hal tersebut menjadi meluas dan merupakan sebuah globalisasi. Kemudian yang kedua, dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi yang dimana kegiatan ekonomi antar negara yang saling bergantung, seperti impor ekspor barang. Kemudian yang ketiga ada dimensi kultur atau budaya. Dimensi budaya ini seperti yang kita lihat bagaimana suatu budaya barat sangat cepat menyebar, dengan seperti kita melihat di media, di berita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu ini seperti perkembangan barang-barang, misalnya seperti telepon, televisi, internet, yang menunjukkan komunikasi global terjadi cepat. Nah, itu yang dimaksud dalam konsep ruang dan waktu. Artinya semakin berkembangnya waktu, maka semakin maju teknologi, yaitu seperti telepon dan televisi tadi. Kemudian yang kedua, ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara berbeda saling bergantung. Artinya antar negara-negara tersebut memiliki sebuah ketergantungan dalam hal ekonomi. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui media massa. Nah, misalnya seperti kita tidak lagi berinteraksi secara langsung, namun kita bisa mengetahui hal yang terjadi melalui media seperti di berita-berita, televisi, radio, maupun media massa lainnya. Kemudian yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Dalam masalah bersama ini
Saya mencontohkan mengenai permasalahan yang lazim saat ini. Misalnya seperti tentang pandemi virus corona saat ini, di mana tentunya pandemi ini menyebar luas di negara-negara dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia terdampak karena virus ini. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan mengglobalnya suatu masalah bersama. Baik, saya rasa mungkin materi kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Oh ya, untuk minggu depan saya ada tugas buat kalian, bisa dilihat di akhir slide. Nah, nanti tugasnya tersebut ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirim ke grup WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak terdapat suatu kesalahan. Semoga dengan video pada materi ini dapat dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di dalam grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.